Perkenalkan, nama saya Nuresa. Saya menjabat sebagai GM Operations di PT Rekayasa Cakrawala Resources yang biasa disebut dengan RICARE. RICARE memiliki 3 bisnis unit, diantaranya yang pertama Manpower Supply, kemudian Building Management, serta TEM, Training Event Management. RICARE berdiri pada tanggal 27 Juli 2006, di mana dalam 3 bisnis unit tersebut, Manpower Supply menyumbang sekitar 92% atas pendapatan yang diterima oleh korporasi. Sedangkan lainnya itu mendapatkan porsi 6% dan sisanya untuk di TEM. Kami melihat program immersion ini sebagai inisiatif yang sangat positif yang diberikan oleh teman-teman FEB UGM dan UGM, di mana program ini dapat membuka secara sudut pandang dan gagasan yang diberikan dan memberi masukan secara strategik yang konkret bagi manajemen PT Rekayasa Cakrawala Resources. Dalam targeting dan segmenting pada RICARE, setelah melakukan diskusi bersama GM RICARE, kami mendapatkan 2 poin yang bisa kita fokuskan pada targeting, yaitu yang pertama, arahan dari pemegang saham terhadap fungsi bisnis di training event management. Yang kedua, inisiatif strategi RICARE untuk melayani kebutuhan pelatihan di rekayasa industri group dimulai dari parent, yaitu parent company, yaitu Rekayasa Engineering. Targeting yang dilakukan oleh RICARE melalui dan menggunakan konsep Philip Kotler di marketing management menggunakan tactical targeting dengan fokus kepada 2 hal yang penting, yaitu adalah efektivitas, yaitu kemampuan RICARE untuk menjangkau semua pelanggan sasaran, dan efisiensi biaya, kemampuan RICARE untuk menggunakan sumber dayanya sedemikian rupa sehingga hanya menjangkau pelanggan yang tadi disasar. Lalu, segmenting ini yang akan berfokus kepada rekayasa engineering, yaitu merupakan internal client, menggunakan konsep Philip Kotler dengan purchasing and situational factors, yaitu purchasing factors merupakan kapabilitas RICARE dalam menentukan segmentasi yang memiliki kebutuhan untuk training event management di lingkungan target marketnya, yaitu rekayasa engineering tersebut. Nah, situational factors, kemampuan dari RICARE sendiri untuk menangkap kebutuhan atau peluang urgensi dari captive marketnya, yaitu terhadap kebutuhan training event management. Dalam menganalisa kesenjangan yang terjadi di PT RICARE, kami menggunakan service quality gap model yang dikembangkan oleh para suraman. Ketika kami melakukan pertemuan dengan manajemen PT RICARE, kami menemukan bahwa terdapat arahan dari manajemen untuk meningkatkan sinergi dengan perusahaan induk PT RICARE, yaitu PT Rekayasa Engineering, untuk memaksimalkan potensi bisnis pelatihan. Selain itu, terdapat arahan untuk mengembangkan unit bisnis pelatihan. Tetapi kondisi operasional yang terjadi saat ini, PT Rekayasa Engineering masih memilih vendor dari eksternal. Lalu dari PT RICARE sendiri belum secara proaktif mencari peluang kolaborasi atau membangun paket pelatihan yang relevan bagi perusahaan induk. Sehingga dari informasi ini kami menyimpulkan temuan pada gap 2, yaitu dalam service quality gap model, yaitu ketidaksesuaian antara visi atau misi strategi manajemen dengan implementasi di tingkat operasional. Faktor yang menyebabkan ini dari sisi internal adalah sumber dayanya yang terbatas, lemahnya koordinasi lintas unit, dan value proposition yang belum kuat. Dari sisi faktor eksternal, preferensi vendor di PT Rekayasa Engineering sudah terbentuk, lalu di luar persaingan yang ketat dan kurangnya internal marketing. Sehingga hal ini berdampak pada potensi pendapatan dari segmen internal beralih ke vendor eksternal. Unit pelatihan RICARE tidak berkembang secara optimal dan kapasitas yang ada tidak termanfaatkan secara penuh, lalu manfaat dan sinergi grup tidak dapat dioptimal. Selanjutnya, kami merumuskan strategi pemasaran RICARE dalam rangka meningkatkan pendapatan unit bisnis pelatihan menggunakan kerangka Ansoff Metric, di mana kerangka ini menentukan tipe konsumen yang akan dilayani dan juga tipe produk yang akan ditawarkan kepada konsumen. Dari analisa segmenting dan targeting sebelumnya, kami menemukan informasi
bahwa Recare mendapat arahan dari pemegang saham untuk bersinergi antar grup dalam rangka memenuhi kebutuhan pelatihan satu grup rekayasa industri. Sehingga atas arahan tersebut, target konsumen yang akan dilayani oleh Recare adalah PT Rekayasa Engineering selaku induk perusahaan Recare dan juga memenuhi arahan tersebut, di mana PT Rekayasa Engineering merupakan konsumen existing yang sudah dilayani oleh Recare. Yang kedua, dari PT Rekayasa Engineering kami menggali kebutuhan pelatihan dan mendapatkan informasi bahwa PT Rekayasa Engineering membutuhkan pelatihan mengenai sertifikasi teknis. Yang kedua, retain knowledge dari ilmu pengetahuan ataupun kompetensi serta pengalaman yang sudah dialami oleh PT Rekayasa Engineering, serta kebutuhan untuk pelatihan manajerial dalam rangka regenerasi perusahaan, di mana ketiga hal tersebut belum terlayani oleh PT Recare, sehingga ke depan PT Recare akan menawarkan produk baru kepada Rekayasa Engineering untuk memenuhi kebutuhan tersebut. Dengan tipe konsumen existing yang akan dilayani, yaitu PT Rekayasa Engineering, serta produk yang ditawarkan merupakan hal yang baru, yaitu sertifikasi pelatihan teknis. Yang kedua adalah pembekalan dan refreshment ilmu ataupun kompetensi ataupun pengalaman terhadap teknis dan pengelolaan proyek. Dan yang ketiga adalah pelatihan manajerial bagi para calon manajer dalam rangka regenerasi perusahaan. Maka strategi peningkatan pemasaran yang tepat dilakukan oleh Recare adalah pengembangan produk. Para hadirin sekalian, selanjutnya kami menganalisa lebih dalam menggunakan fishbone diagram ataupun cause effect diagram, yang mana ada 5 elemen yang kami analisa. Yang pertama adalah man, machine, method, material, dan juga measurement. Dari seluruh 5 elemen tersebut, kami menemukan ada beberapa variabel di dalam elemen yang memiliki kekurangan yang dimiliki oleh TEM Group. Yang pertama, dari sisi man, TEM Group tidak memiliki manpower untuk menyusun kurikulum. Atau yang kedua, TEM Group tidak memiliki pengajar yang bersifat tetap. Nah, seluruh pengajarnya itu bersifat quote-unquote contract by project. Nah, kemudian untuk mesin, mesin di sini TEM Group memiliki beberapa ruang kelas dan juga beberapa infrastruktur untuk melakukan pelatihan internal. Maksud saya pelatihan online, sehingga dirasa tidak memiliki kekurangan. Selanjutnya untuk method. Nah, method ini TEM Group perlu melakukan beberapa upaya untuk peningkatan kinerja di variabel-variabel yang kami analisis. Yang pertama adalah bagaimana mereka harus melakukan peningkatan di metode pendaftaran. Bagaimana mereka mengelola cara pendaftaran bagi bisnis B2B training ataupun B2C training. Kemudian juga metode pembelajarannya. Bagaimana TEM Group itu perlu melakukan pendalaman. Bagaimana mengelola kelas belajar. Bagaimana mengelola interaksi antara interaksi diskusi antara pengajar dan juga pelajar. Dan terakhir adalah pengukurannya. Nah, lalu kalau kita lihat dari elemen material, nah di sini TEM Group sangat memiliki banyak opportunity. Memang saat ini TEM Group itu masih sedikit memiliki bahan material yang tadi saya sebutkan ya. Awal mereka tidak memiliki variable man untuk meng-create kurikulum. Nah, oleh karena itu untuk bagian material yaitu adalah silabus pembelajarannya, materi pembelajarannya. Nah, TEM Group perlu melakukan pendalaman dengan bagaimana meng-create another silabus, meng-create another kurikulum yang cocok dengan kebutuhan daripada usernya ataupun kliennya. Nah, kemudian terakhir adalah di di elemen measurement. Nah, untuk variable measurement, TEM Group sudah memiliki variabel-variabel yang tepat untuk mengukur bagaimana
cara pembelajarannya, bagaimana feedback, mengelola feedback ataupun menerima feedback dari pengajar dan juga menerima feedback dari pelajar. Nah, kemudian bagaimana mengevaluasi kegiatan trainingnya. Nah, namun feedback ataupun measurement tersebut tidak mungkin berjalan optimal bila tadi empat metode atau 4 elemen yang di depan tadi yang saya sudah sebutkan tidak berjalan dengan optimal. Terima kasih, saya Gama Parama, undur diri.